panah dan papak dari udara sebagai tumpukan puing. Ratusan orang juga masih tertipu. Perintah evakuasi ini memicu Hamas serang balik Israel Selasa kemarin. Para pejuang Hamas di Gaza menembakkan terdapat serangan di kota-kota selatan pasukan Israel. Para pejuang juga menargetkan 2 tank dan bulldozer Israel. Mengerikan, menakutkan apa yang kita lihat di Gaza sekarang ini. Israel menyerang habis-habisan. Setelah pada tanggal 7 Oktober yang lalu, Hamas menyerang habis-habisan. Hasilnya 1.400 orang Israel meninggal dunia. Dan lebih dari 9.000 orang Palestina meninggal dunia. Semuanya secara menakutkan. Apakah yang Tuhan inginkan? Mari kita belajar tentang Tuhan. Yunus kesal kepada Tuhan, bahkan sangat kecewa dan marah. Kenapa? Karena Tuhan telah memaksa dia untuk mengingatkan kota Niniwe, ibu kota Asyur, bahwa kejahatan mereka sangat besar. Tidak heran saudara, Asyur adalah penjajah yang sangat kejam. Dan mereka telah membunuh ribuan orang secara menakutkan. Setelah melalui beberapa peristiwa dramatis, Yunus akhirnya telah menjalankan tugasnya dengan tuntas. Dia berkhotbah, dia berceramah, dia berseru bahwa Niniwe akan dihancurkan 40 hari lagi. Hasilnya, orang Niniwe percaya kepada Allah. Raja dan para pembesarnya pun bertobat. Lalu Alkitab katakan, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Batal saudara. Allah tidak jadi menghukum Niniwe. Ini membuat Yunus sangat marah. Di mata Yunus, Niniwe itu sangat jahat, sangat kejam, bahkan musuh besar bagi umat Tuhan. Dan Yunus sangat ingin agar seluruh penduduk Niniwe dibinasakan seperti Sodom dan Gomora. Dan dalam marahnya Yunus mengejek Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Saudara, kasih dan kebaikan Tuhan membuat Yunus melihat Tuhan sebagai tokoh besar yang lemah, tidak konsisten, lambat bertindak karena terlalu baik. Tetapi apa tanggapan Tuhan? Perhatikan. Setelah Tuhan menghidupkan sebuah pohon jarak yang kemudian melindungi dan dibanggakan Yunus, lalu pohon jarak itu Tuhan matikan dan itu membuat Yunus marah lagi kepada Tuhan, maka kata Tuhan, tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawab Yunus, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Saudara, peristiwa ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan sangat menyayangi setiap nyawa, setiap kehidupan, setiap orang. Sejahat-jahatnya seseorang atau satu kota, Tuhan ingin menyelamatkan mereka. Satu kota Niniwe dengan 120.000 penduduknya, Tuhan peliharakan. Apalagi 800.000 penduduk Gaza dan sekitarnya. Allah adalah Maha Penyayang. Allah tidak lemah. Allah bertindak tepat pada waktunya. Dan Tuhan memberkati setiap usaha kita untuk menyelamatkan, menghidupkan, dan mempertahankan kehidupan setiap orang. Tuhan sangat marah bila kita bertindak untuk menghancurkan kehidupan orang lain.
Kita tidak boleh membenci. Kita tidak berhak melemahkan apalagi menghilangkan kehidupan seseorang. Baik orang yang kita anggap jahat ataupun yang sangat tidak baik. Ketidakadilan adalah urusan Tuhan. Karena kita tahu bahwa dengan pasti segalanya ada di dalam tangan kendali Allah. Ia bertindak tepat pada waktunya. Dan kita pasti aman di dalam lengan Allah. Apakah tanggung jawab umat Allah mendoakan, menghidupkan, mencurahkan kebaikan, memperjuangkan perdamaian, bahkan menyelamatkan setiap orang? Itu